Jadi saya berharap kepada seluruh warga masyarakat bahwa lansia, terlantar atau orang ODGJ adalah manusia. Mari kita manusiakan manusia tanpa pamrih apapun. Insya Allah rezeki Allah yang mengatur, tidak tertukar rezeki. Nggak usah takut kita sedekah membantu orang kita menjadi miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, sahabat podcast Korem 081 Dialog Sahajaya dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Sersan 2 Budiono Prasetyo, tentunya dari podcast Kisah Nusantara. Sahabat Korem dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam keberkahan, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan ngobrol pintar dengan narasumber yang aktif dalam kegiatan perawatan lansia dan ODGJ yang terlantar. Dan ini narasumber jauh-jauh saya datangkan dari Kota Bung Karno, tepatnya dari Kodim 0808 Blitar. Yuk kita sapa bersama-sama Peltu Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Gianto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tadi dari rumah berangkat jam berapa, Bang? Habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Iya. Alhamdulillah teman-teman, sahabat Korem dimanapun berada. Beliau bela-belain dari Blitar setelah sholat subuh akan berbagi tentang kegiatan beliau dengan kegiatan sosial. Bang Gianto, kalau kita melihat dan mendengarkan berita ya, Abang Gianto ini seorang Babinsa. Dinas di Babinsa di mana, Bang? Babinsa Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon. Desa Gleduk, Sanankulon. Dan abang ini aktif dalam kegiatan sosial, tepatnya dalam perawatan lansia dan ODGJ terlantar. Bang, cerita dong, sejak kapan nih abang itu melakukan kegiatan sosial ini, terpanggil hatinya gitu? Begini, kalau tepatnya mungkin kurang pasti, dalam arti enggak tahu tanggalnya atau tahunnya, tapi itu saya lakukan sudah lama. Enggak tahu memang itu tuntutan hati, karena mungkin di desa binaan saya ini terlalu banyak, mohon maaf ya, mungkin terlalu banyak orang yang hidupnya susah, orang terlantar, kemudian ada ODGJ terlantar juga. Dari situlah karena saya selaku Babinsa mungkin ya sering ke rumahnya warga, tahu seperti itu. Akhirnya merasa bosan itu, terenyuh gitu loh. Adi orang manusia kok diperlakukan seperti ini, walaupun mohon maaf mungkin ada gangguan jiwa ya, mungkin walaupun mungkin dia katakanlah nggak seperti kita, tapi mereka kan juga manusia yang perlu dimanusiakan, seperti itulah. Jadi tergerak dari situ, kemudian saya awalnya sih sendiri, karena saya Babinsa sendiri melaksanakan melihat mereka. Akhirnya saya lah menggandeng beberapa komunitas. Akhirnya saya tergabung dalam suatu komunitas yang khusus menangani ODGJ, menangani orang terlantar. Nah dari situlah setiap ada kegiatan mungkin kita temukan atau mungkin kita ada informasi di sana ada ODGJ terlantar, kita datangi. Walaupun mungkin kegiatan kita enggak terlalu signifikan, maksudnya hanya kita datangi, kalau rambutnya panjang kita potong, kemudian kita mandikan, kita dirawat betul, kita berikan baju, insya Allah dari komunitas itu juga ada gitu loh. Jadi setiap kita mendatangi ODGJ selalu kita bawa alat potong rambut contohnya. Langsung di tempat? Iya di tempat. Nanti kalau yang terlantar di jalan contohnya enggak bisa untuk kita rawat, enggak tahu ini alamat dari mana, hanya kita ada keluarga, enggak tahu alamatnya. Berarti abang langsung mengambil. Langsung ada datang, ada informasi, biasanya informasi, Pak di sana ada orang terlantar, maunya di pos kampling atau di alun-alun, kita datangi.
Waktu itu Abang mendapatkan informasi dari mana, Bang? Dari masyarakat sudah Dari tahu. masyarakat. Iya, dari masyarakat sudah tahu kan memberikan informasi kepada komunitas. Kita mesti datang. Insya Allah kita mesti datang. Kita seperti tadi saya sampaikan, ya kita rawat seperti itu. Nanti kalau memang perlu kita bawa ke panti saya dengan rekan saya komunitas, Iya. kita bawa ke panti kalau masih ada kemungkinan sembuh seperti itu. Tapi kalau sudah terlalu parah ya sudah, hanya kita berikan makan, kita manusiakan gitu aja itu. Setelah kita tinggal lagi walaupun tetap tidurnya tetap di emperan. Seperti itu. Bang, ini ingin tahu waktu itu pertama kali yang melatar belakangi Abang gitu kan. Ini hati loh, Bang. Iya, Ini berbicara masalah hati. Iya. Betul-betul yang melatar belakangi Abang tergugah. Iya. Saya harus seperti ini. Itu apa sih, Bang? Sebenarnya nggak ada, saya juga nggak tahu. Ini dari hati saya. Saya setiap melihat orang, mohon maaf Iya. saya perjalanan seperti melihat orang tua di jalan mundur-mundur, saya mesti terketuk hati saya. Minimal saya berhenti. Kalau saya punya roti mesti saya kasih. Dari dulu seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi nggak tahu, memang ikhlas saja melakukan, ada kepuasan dari hati saya. Kemudian saya bertemu orang-orang dengan seprofesi saya sangat peduli sama orang, mohon maaf, sama orang terlantar, sama orang lansia itu. Akhirnya lah ketemu seperti itu. Jadi kita sama-sama misi seperti itu. Dan itu saya kan dah lama. Kemudian saya juga tahu kegiatan saya, dan Ramil juga tahu. Kalau ada saya kegiatan khusus, mungkin di Kodim atau di Koramil, waktu itu jadwal saya memandikan, saya izin, saya ikut kegiatan ini, kemudian diizinkan. Alhamdulillah diizinkan seperti itu. Jadi memang itu saya lakukan dari hati saya, ada kepuasan dari hati saya. Kalau dipikir kehilangan, jelas kehilangan waktu, jelas kehilangan biaya, kehilangan semuanya, tapi nggak apa-apa. Itu saya lakukan ikhlas lillahi ta'ala, demi Allah, nggak ada pamrih, nggak ada pengen saya terkenal atau nggak sama sekali. Memang saya lakukan seperti itu. Bersama komunitas itu. Bersama komunitas. Iya. Panggilan hati, Panggilan betul-betul yang dilakukan ini adalah keikhlasan. Keikhlasan, betul. Ini sudah berapa lama, Bang? Sudah lama. Mungkin kalau yang saya lakukan secara mandiri mungkin mulai 2009 2010 sampai ke sana. Kemudian 2018 saya bersama rekan itu mendirikan panti, namanya Panti Lansia Miftahul Jannah di Yang memprakarsai Abang? Bersama rekan saya, Pak Bersama Arif. rekan? Iya, sampai sekarang juga saya pengurus di sana. Kemudian menampung sampai sekarang itu ada 37. Kemarin meninggal 1. 37. Iya, lansia sama ODGJ terlantar. Iya, lansia semuanya di situ gratis. Tidak ada biaya apapun, kita yang membiayai. Mohon maaf, Bang. Iya. Dari komunitas ini Abang salah satu anggota TNI ya? Iya, betul. Teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, beliau salah satu anggota TNI yang aktif dalam kegiatan sosial. Bang, tadi Abang menyampaikan ada yang meninggal. Tatkala ada yang meninggal itu perawatannya seperti apa? Kalau di lingkungan kita orang yang normal itu kan ada doa bersama. Kalau di Abang sendiri seperti apa? Kalau yang meninggal itu ada kejelasan alamat. Contohnya dulu sering ya kita lakukan, ada titipan dari dinas sosial. Justru tempat kita tuh titipan dari dinas nasional, aneh toh. Tetapi nyata itu titipan dinas sosial dari Bojonegoro pernah, sampai lupa. Dari Kediri juga sampai lupa kalau dinas sosial menitipkan, itu yang meninggal. Ini cerita nyata saya lakukan. Waktu itu di Kediri tuh Pak Lurahnya yang menitipkan tuh lupa sama dinas sosial. Setelah meninggal kita datangi ke sana, kita kan juga komunitas menggandeng komunitas lain, contohnya ambulan. Jadi di Blitar kan banyak komunitas, ada ambulan, khusus ambulan itu kan ada. Kita selalu saling mensupport, ada meninggal kita antarkan sampai ke Pare sana gitu. Lurah ke keluarganya. Iya, sampai ke tidak ada keluarganya dan ke Pak Lurahnya. Kita datang ke depan Pak Lurah, Pak Lurahnya lupa kalau ini warganya. Pak Lurahnya pergi. Mohon maaf ya. Ambulan saya masukkan ke depan rumahnya Pak Lurah itu saya bunyikan. Warga datang semua. Baru ingat Pak Lurahnya bahwa dulu yang menitipkan Pak Pernah Lurah. menitipkan. Iya.
Jangankan mau membantu finansial, warganya udah lupa. Seperti itu nyata. Tetapi kan tidak mengurungkan niat abang. Enggak ada. Gitu, Cuma kan? itulah katakan, yo seperti itu suka dukanya itu. Juga pernah kejadian di Bojonegoro. Saya mengantarkan ke sana karena nggak ada keluarganya, ya jadi masalah lagi. Akhirnya saya melalui birokrasi saya, mungkin saya Babinsa, saya mencari informasi Babinsanya di siapa di sana. Saya telepon sana. Saya telepon Babinsanya, saya ingin ngomong dengan Pak Lurah. Alhamdulillah diizinkan langsung, walaupun langsung ke masjid, dari Pak Lurah suruh masjid, dari masjid ke kuburan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang meninggal seperti itu. Tapi secara manusiawi setelah meninggal tahu kita mandikan di tempat itu. Saya dengan Mas Harip itu biasanya kita mandikan, kita sholatkan di situ, kedarnya tetap disolati. Setelah disolati langsung kita berangkatkan. Saya pakaian dinas, gak tahu waktu pulang sampai malam biasa. Ya, ikhlas, demi Allah saya ikhlas, nggak ada pilihan apapun, ikhlas saya lakukan. Nah waktu itu Bang, Abang kan merawat orang terlantar, ODGJ, lansia, itu kan mungkin Abang, mohon maaf, basicnya apakah perawat, apakah hanya otodidak belajar, seperti apa? Enggak ada, saya juga bukan basicnya perawat, saya orang lapangan, ya saya tahunya ya merawat belajar dari rekan-rekan. Dari komunitas tadi. Dari komunitas, tapi kalau hanya sekedar motong rambut, memandikan itu kan semua orang bisa semua orang bisa, tetapi perlu kekuatan hati. Tapi kan kadang-kadang nggak bisa waktu, orang semua. Iya. Kadang-kadang kan waktu ada rasa gimana kan gitu kan. Kita selalu laksanakan dengan senang hati sambil guru sama teman-teman, kita potong rambutnya, kita mandikan, kita gosok-gosok seperti itu. Jadi seperti itulah di lapangan itu. Kalau orang sudah tahu kegiatan di lapangan kita mungkin kok bisa, tetapi saya bisa melakukan. Rekan-rekan saya kok iso ngelakuin itu, tetapi saya bisa. Enggak tahu, ikhlas saja. Orang jijik saya juga tidak ngerasa ya? Enggak. Kalau nanti ada di video saya mungkin ada orang ODGJ itu, mohon maaf ini badannya penuh dengan kotoran. Di situ semua. Enggak apa-apa, saya angkat biasa. Orang sampai heran, Pak Lurah sampai heran kok tegel Pak Gianto. Enggak apa-apa, maksudnya biasa-biasa. Masih sehat ya? Iya, alhamdulillah. Berarti keikhlasan yang terbayar dengan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Tentunya Allah itu Maha tahu kan gitu. Iya. Bang, kalau Abang tadi menyampaikan saya istilahnya menyita secara materi. Iya. Ini yang paling utama sih, Bang. Iya. Yang betul-betul menjadikan kekuatan kita. Bang, tanggapan keluarga itu seperti apa gitu? Kan pasti kan ini papa, seorang istri kan, papa ini ngurus orang nggak jelas. Pasti adalah pertanyaan seperti itu. Tapi dari keluargaannya Abang sendiri seperti apa? Alhamdulillah istri saya juga nggak begitu masalah kan. Cuma biasanya hanya waktunya saja. Kalau saya cuma pulangnya sampai malam gitu mesti tanya, kok sampai malam? Akhirnya saya bilang ngurusi ini. Kemudian kendaraan saya dulu waktu belum di komunitas saya, di panti saya belum punya kendaraan, itu kan kendaraan saya. Jadi setiap kita menemukan orang lansia terlantar, menemukan ODGJ itu mesti pakai mobil saya. Ya mobilnya elek tapi ada manfaatnya gitu mesti. Amin. Kadang istri dong diubah kono nah, gitulah. Tapi nggak apa-apa, memang setelah itu tetap saya cuci nggak apa-apa. Tapi gimana ya? Saya nggak peduli itu gitu loh. Memang satu-satu kendaraan itu. Jadi untuk mengambil katakan menemukan di pinggir jalan lansia terlantar langsung kita bawa pulang. Kita bawa, kalau lansia terlantar kita bawa pulang langsung, kita bawa pulang ke panti. Jadi ke panti dulu, baru kita bersihkan sana, kasih makan, kasih baju, langsung diopeni di panti. Nanti masalah alamat dan lain-lain, pengobatan dan lain, alhamdulillah kita kerjasama dengan puskesmas setempat. Jadi kan nanti kita carikan, kalau nggak ada identitas kita buatkan KTP di situ. Kemudian kita kerjasama dengan puskesmas. Ada nanti pengobatannya seperti apa, termasuk ODGJ. Berarti dari pemerintah daerah juga ya Bang ya? Kita selalu kerjasama dengan koordinasi dengan pihak puskesmas. Jadi orang segitu banyak, kalau sakit bagaimana? Otomatis kan kita buatkan BPJS. BPJS nanti kerjasama dengan pihak
dari kecamatan, dari Puskesmas. Alhamdulillah mereka tahu kegiatan kita dan alhamdulillah sekarang jadi tempat tempat rekreasi nyata, orang tahu bener-bener di situ jamaah Yasin datang, kemudian dari murid-murid sekolah, guru-guru sekolah datang. Untuk apa itu, Bang? Hanya melihat ya alhamdulillah, dengan melihat mungkin mereka membawa super mie, membawa beras gitu loh. Karena untuk makan mereka ya dari situ. Dari orang donatur yang terketuk hatinya, yang masih peduli sama sesama. Alhamdulillah kita nggak pernah kekurangan. Dari segi logistik. Iya, nggak pernah kurang. Karena kalau lansia dan ODGJ yang saya rawat bersama komunitas Mas Arif itu makannya kan hanya 2 kali saja. Kalau 2 kali itu kan hanya pagi mungkin hanya energin, kemudian siang makan biasa sedikit-sedikit, kalau sore makan gitu saja. Yang masakan dari komunitas? Bukan, dari ibu istrinya Mas Arif itu. Hanya iya, itu aja. Jadi kalau bapak-bapak mungkin para penonton atau apa mau pingin lihat, monggo silakan bagaimana saya bersama Mas Arif merawat, bagaimana kehidupan lansia orang ODGJ di situ. Monggo silakan. Yang tahan saja, otomatis kalau nggak terbiasa bau, mohon maaf jelas bau karena beliau kan otomatis kencingnya di tempat, beolnya di tempat. Kalau kita mandikan aja mulai jam 8 pagi sampai jam 1 baru selesai mandikan mereka, gantian satu-satu itu loh. Itu di Blitarnya di mana, Bang? Di Kelurahan Dandong. Kelurahan Dandong, Kecamatan Serengat. Itu ada. Itu yang komunitas saya jadi pengurus. Tapi kalau di pengurus saya yang masih lebih besar, lebih luas, itu lebih luas lagi, itu komunitas saya lebih dari 1.000 orang, itu sahabat yatim duafa Indonesia. Itu lebih luas tingkatannya, satu-satunya anggota ini saya. Satu-satunya anggota TNI ada Peltu Sugianto dari Kodim 08 Blitar. Dulu Pak Ketua Umum saya heran, kenapa orang-orang menanya saya, kenapa saya melihat fotonya di Facebook kok ada pakaian dinas, pakai rompi kebesaran sahabat Yunda apa. Akhirnya mereka datangi saya, ditanya kenapa, ya hampir seperti ini. Kemudian pada saat ada kumpul komunitas di Malang itu, seluruh sahabat yatim duafa Indonesia, saya disuruh bercerita kenapa anggota TNI kok peduli seperti saya tanyakan, baru mereka tahu bahwa saya ikhlas lillahi ta'ala, sama seperti bapak-bapak ibu-ibu yang lain. Mereka ternyuh. Padahal saya juga tidak ada niat apapun, nggak ingin tenar, nggak ingin terkenal juga enggak. Memang saya lakukan ikhlas lillahi ta'ala, mereka tahu dengan sendirinya. Akhirnya saya sampai sekarang sangat aktif di relawan sahabat yatim duafa, itu menangani 3 wilayah. Bukan 3 wilayah, Indonesia seluruh Pak. Ini menangani anak yatim piatu. Itu sekarang jumlahnya 53 di Sidoarjo tempatnya di sana. Kemudian menangani ODGJ itu tempatnya di Trenggalek. Berarti Abang walaupun kota lain tetap ikut. Kemudian menangani lansia terlantar itu di Wajak Malang, lebih dari 140 di sana. 140 lansia. Itu penampungan terbaik se Indonesia alhamdulillah. Kalau salah satu promotornya Abang? Bukan, itu Pak Arif Kamra, ketua umum saya. Tetapi alhamdulillah dari Blitar insya Allah saya gitu loh. Tapi ya bersama komunitas, karena di Blitar juga banyak, mungkin sekitar ada 20-an. Itu termasuk di Madiun juga ada warga SJD. Itu luar biasa Pak. Itu saya nggak bisa cerita banyak, memang itu luar biasa. Di situ orang-orangnya yang punya hati nurani yang melebihi saya. Ya, saya belum ada apa-apanya dibanding mereka itu. Rela berkorban semuanya tanpa dibayar. Kemarin juga ada kegiatan kayak ngecor di Gria Yatim di Sidoarjo. Seperti itu. Kegiatan saya salah nggak ada hentinya. Besok rencana jadwal saya juga memandikan ODGJ. Seperti itu di Blitar. Di Blitar besok jadwalnya memandikan ODGJ. Kan 1 bulan sekali saya putarin, gilirannya waktunya mandi gitu. Berapa orang Bang yang dimandiin? Kalau mungkin 1 hari 2, nanti kan besoknya lagi, kapan lagi jadwalkan lagi bersama komunitas. Seperti itu. Saya kira tiap hari
mandiin ODGJ-nya? Enggak. Kasihan kedinginan ya. Kan orang terlantar juga kita mandikan, kita bawa ke panti itu juga dimandikan. Tiap hari kalau yang di panti. Oh. Iya. Tentunya kan masyarakat itu tatkala ketemu lansia terlantar ataupun ODGJ yang terlantar belum tersentuh. Iya. Harapannya Abang mungkin edukasi ke masyarakatnya itu seperti apa, Bang? Mungkin biar sedikit lah bisa menumbuhkan jiwa sosialnya dan menganggap semuanya itu ternyata manusia. Iya. Ya alhamdulillah saya di Kodim Blitar itu kan rekan-rekan Kodim sudah tahu kegiatan saya. Jadi kalau ada informasi biasanya justru dari rekan-rekan Babinsa memberitahu, Pak di sana ada orang terlantar. Iya. Pak di desa saya ada ODGJ terlantar gak duri seperti ini. Nanti saya akan cross check ke sana bersama komunitas. Mungkin 2-3 orang saya akan melihat langsung. Iya. Supaya tidak terjadi sesuatu dengan perangkat desa, saya mesti koordinasi dengan perangkat desa. Ini baiknya bagaimana? Kemudian saya telusuri ini keluarganya bagaimana. Kemudian tetangganya bagaimana, penduduk yang di sekitarnya bagaimana, peduli atau tidak gitu loh. Nanti kalau tidak peduli, memang dia benar-benar katakan sebatang kara, nggak punya siapa-siapa, ya kita bawa dengan seizin daripada Kepala perangkat desa, dengan Babinsa, Babin Kamtipmas. Kita selalu koordinasi supaya tidak terjadi sesuatu di belakang hari. Jadi saya berharap gini ya, orang katakan seperti tadi saya sampaikan bahwa orang gila, orang terlantar tidak usah melihat latar belakangnya, tidak usah melihat latar belakang dalam arti biyene ki sugih, biyene ki wong mampu, seperti itu. Rata-rata seperti itu. Tetangga tidak peduli karena dulunya nih orang kaya, orang mampu. Jadi mereka itu seolah-olah ben kapok. Tetapi komunitas kami tidak pernah memandang itu. Yang penting yang saat ini perlu ditolong ya kita tolong, gitu. Jadi mohon maaf nanti seandainya beberapa kali kita memang terjadi permasalahan. Jadi permasalahan dari maksudnya gini, permasalahan waktu kita menangani ODGJ, ada mungkin kepala desa yang merasa tersinggung warganya seperti itu, tapi niat kita tidak ada sama sekali, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan. Jadi saya berharap kepada masyarakat, seandainya menemukan mungkin ada anak yatim piatu terlantar, ada orang tua terlantar, tolong dihubungi kami, tidak apa-apa, kami siap menampung, insya Allah siap menampung. Tapi sebelum tampungan otomatis kami akan cross check dulu ke wilayah. Ya, saya akan cross check dulu ke lokasinya seperti apa. Kalau memang benar-benar seperti kriteria kami, insya Allah kami ambil, kita bawa, tidak ada biaya apapun. Kalau yang yatim piatu, insya Allah disekolahkan sampai setara dengan SLTA nanti, gratis tempatnya di Sidoarjo. Kalau yang terlantar, orang-orang lansia terlantar, baik laki-laki atau perempuan, silakan hubungi kami di Sahabat Yatim Du'afa Indonesia. Iya. Di manapun insya Allah kami siap mendatangi tanpa biaya apapun, akan kita rawat, kemudian kita manusiakan. Jadi kalau ODGJ juga demikian. ODGJ juga ada tempat kita nampung di Blitar ada. Kalau yang di Sahabat Yatim Du'afa Indonesia tempatnya di Trenggalek. Insya Allah tanpa biaya, yang benar-benar terlantar, benar-benar duafa, insya Allah gitu. Tetapi kalau mungkin ada, tetapi pasti kita interview kalau katakan keluarganya, ini ada keluarga atau tidak. Jangan sampai nanti ini masih ada ponakane, masih ada anaknya justru nggak mau rawat. Nyata. Ada yang tersinggung juga ya Bang ya? Bukan begitu. Kadang anak itu seperti disampaikan Pak Ustadz yang lain, anak 10, katakan orang tua 1 ngopeni anak 10 bisa. Tetapi anak 10 belum tentu bisa ngopeni orang tua 1. Itu nyata di lapangan, gitu loh. Jadi memang seperti itu, jangan sampai nanti orang tuanya dititipkan ke panti jompo, panti lansia, sedangkan anaknya
sugih-sugih kerja di sana gitu loh. Nyata seperti itu. Jadi jangan sampai dari pelajaran seperti itulah. Kemudian dari berbagai yang nyata di lapangan, mohon maaf, lansia rata-rata yang laki-laki yang lebih banyak. Ya, karena apa? Biasanya mohon maaf, laki-laki itu seperti itu, dia waktu berjaya dia masih muda, masih kuat, dia melupakan keluarganya, berarti ada permasalahan dengan keluarganya gitu loh. Rata-rata seperti itu, ada masalah dengan keluarga, kemudian dia pergi, di saat dia di luar ada masalah, kembali ke keluarganya, tidak diterima. Rata-rata seperti itu, mereka terlantar, kata seperti itu. Ini adalah pesan kehidupan untuk kita semuanya. Ini nyata Pak, hampir 80% seperti itu lansia yang terlantar laki-laki seperti itu. Jadi saya berharap kepada seluruh warga masyarakat bahwa lansia, terlantar atau orang ODGJ adalah manusia. Mari kita manusiakan manusia tanpa pamrih apapun. Insya Allah rezeki Allah yang mengatur, tidak tertukar rezeki. Nggak usah takut kita sedekah membantu orang kita menjadi miskin. Amin. Semoga selalu Abang sehat selalu. Amin. Dan membersamai keluarga. Amin. Dan lansia terlantar dan ODGJ terlantar. Ini terakhir nih Bang. Iya. Ini kan udah lama Abang itu menangani lansia, ODGJ terlantar. Tentunya itu ada suka dan dukanya. Banyak sukanya apa dukanya nih? Kalau dilaksanakan dari hati dengan ikhlas, tidak ada dukanya. Dukanya ya seperti tadi saya sampaikan bahwa duka itu kalau kita melihat lansia itu terlantar, kelaparan, kurus badannya, nggak pernah mandi, rambutnya gimbal, itu ada duka di sini. Kenapa warga sekitar nggak peduli? Gitu aja. Jadi kenapa? Di mana kadang pemerintah desa, pemerintah daerah, mohon maaf ya, komunitas itu bukan mengambil alih tugas pemerintah, kita membantu pemerintah sebenarnya, sangat membantu pemerintah. Jadi memperingatkan beban pemerintah dengan cara membantu lansia gitu loh. Itu saja, nggak ada niat apapun untuk menjatuhkan pemerintah, di mana pemerintah daerah kan seperti itu, biasanya memang seperti itu. Kalau nanti ada warganya tahu-tahu dinaikkan, diunggah di YouTube, tujuannya kita untuk mohon maaf mungkin mencarikan dana seperti itu, pemerintah daerah atau mungkin desa tersinggung. Jadi menjaga itu semua, kita selalu koordinasi. Ya memang sering dan pernah mungkin gap terjadi seperti itu tetapi kan tidak terlepas dari koordinasi, birokrasi seperti itu. Berarti kan istilahnya pemerintah daerah itu mendukungnya bagaimana kita untuk koordinasi lebih matangnya untuk memaksimalkan perawatan tersebut kan Bang? Iya betul. Keren, luar biasa. Dengan keikhlasan Abang menunjukkan seorang Babinsa, seorang TNI Angkatan Darat mampu terketuk hatinya untuk melaksanakan kegiatan sosial, khususnya Bang Gianto ini merawat lansia dan ODGJ terlantar. Bang, ini sebetulnya pengen panjang lebar sih, ingin ngobrolnya pengalaman Abang supaya teman-teman Babinsa khususnya ini bisa tergugah hatinya dan betul-betul mempunyai jiwa yang sosial. Sebetulnya pengen panjang lebar Bang, karena memang waktu Bang, insya Allah nanti kita panggil di episode selanjutnya. Iya siap. Terima kasih Bang, semoga Abang dalam perjalanan pulang selalu diberikan keselamatan dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ini ada satu mungkin keinginan saya terhadap komunitas yang belum tercapai. Mungkin di Blitar ini kan lansia, rumah saya lansia itu kan penuh, tempatnya sangat penuh. Jadi warga yang ingin menitipkan itu masih banyak. Jadi mohon doa restu, mohon mungkin doanya. Kalau ada kesempatan insya Allah saya akan membuat tempat sendiri untuk merawat lansia dan ODGJ, karena tempat penampungan itu penuh sekarang. Jadi kalau di Blitar itu ada beberapa titik tempat penampung khusus perempuan juga ada 2 tempat, khusus laki-laki baru ada 2 mungkin juga. Jadi saya berkeinginan
Dan kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Ketua Umum, diizinkan untuk membuat katakan tempat penampungan sendiri. Jadi mohon doanya, ada rezeki insya Allah kita akan membuat tempat sendiri untuk menampung para lansia dan rezeki terlantar. Dan semoga semua elemen masyarakat, pemerintah daerah, komunitas selalu mensupport Abang untuk melaksanakan dan melanjutkan kegiatan sosial ini. Iya, betul. Teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, ini menunjukkan tatkala kita ikhlas melakukan dan melaksanakan kegiatan sosial, ternyata berbuah hasil yang sangat luar biasa. Ini terbukti Peltu Sugianto sudah mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Angkatan Darat dan melakukan panggilan jiwa sosial dengan perawatan lansia dan ODGJ yang terlantar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan ketabahan dalam melakukan aktivitas kegiatan sosial ini. Teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan channel YouTube Korem 081 Dirot Sahajaya. Tentunya kita kedepannya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang menginspirasi kita semuanya. Dan saya Sersan 2 Budiono Prasetyo Esos mohon undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.